Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaroma dengan NIM 2314318. Saya dari kelas 6A Asuransi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cost of capital atau biaya modal dalam manajemen keuangan. Pembahasan ini mengacu dari bab 10 Fundamental of Financial Management dan akan saya jelaskan mengikuti alur presentasi yang sudah diberikan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami terlebih dahulu gambaran besarnya, supaya kita tidak hanya melihat rumus, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Dalam manajemen keuangan modern, tujuan utama perusahaan bukan hanya sekedar mencari laba, tetapi menciptakan nilai bagi pemegang saham. Hal ini penting untuk ditekankan karena seringkali orang hanya berfokus pada keuntungan tanpa melihat apakah keuntungan tersebut benar-benar bernilai. Nah, dalam konteks teori keuangan, konsep cost of capital menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Brigham dan Houston menekankan bahwa keputusan investasi dan pendanaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempengaruhi biaya modal dan pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, pemahaman mengenai cost of capital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, kita tidak hanya akan membahas angka, tetapi juga memahami makna dari setiap keputusan keuangan yang diambil oleh perusahaan. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa setiap keputusan memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan. Selanjutnya di sini ada arsitektur nilai perusahaan. Perusahaan pada dasarnya memperoleh dana dari dua sumber utama, yaitu hutang dan ekuitas. Hutang berasal dari kreditur seperti bank atau lembaga keuangan, sedangkan ekuitas berasal dari investor atau pemegang saham. Nah, kedua sumber ini memiliki karakteristik beda, sehingga perusahaan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dalam konteks yang dijelaskan oleh Brigham dan Houston, kedua sumber dana ini tidak bersifat gratis, melainkan memiliki biaya masing-masing. Artinya, setiap keputusan pendanaan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya perdanaannya secara optimal agar dapat menciptakan nilai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka biaya yang muncul justru dapat mengurangi nilai perusahaan itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, setiap sumber dana itu memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Hutang memiliki kewajiban pembayaran tetap, sedangkan ekuitas bersifat residual. Investor ekuitas menuntut return yang lebih tinggi karena menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan kreditur. Oleh karena itu, struktur pendanaan perusahaan akan mempengaruhi tingkat risiko dan biaya modal secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost of capital, dapat dipahami sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana. Selain itu, cost of capital juga merupakan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor. Dengan kata lain, ini adalah standar yang harus dicapai oleh perusahaan agar tetap menarik di mata investor. Hal ini berarti bahwa setiap proyek investasi yang dilakukan perusahaan harus mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan biaya modalnya. Jika tidak, maka proyek tersebut tidak memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, cost of capital menjadi dasar penting dalam setiap keputusan investasi karena menjadi acuan apakah suatu proyek itu layak atau tidak. Nah, dalam buku Brigham dan Houston ini, cost of capital juga dijelaskan sebagai opportunity cost dari penggunaan dana. Artinya, dana yang digunakan perusahaan seharusnya mampu menghasilkan return yang minimal sama dengan alternatif investasi dengan risiko yang sebanding. Oleh karena itu, cost of capital mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat pengembalian yang wajar. Intinya di sini kita lihat dari contoh sederhananya, cost of capital perusahaannya ini 10%, sedangkan return proyeknya hanya 8%. Karena returnnya lebih rendah dari biaya modal, maka proyek ini tidak layak untuk dijalankan.
Contoh ini menunjukkan bahwa dalam manajemen keuangan tidak cukup hanya melihat keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya modal sebagai faktor utama. Dalam analisis keuangan, kondisi yang disebut sebagai value discorrection yaitu ketika perusahaan menjalankan proyek yang menghasilkan return di bawah cost of capital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara akuntansi perusahaan mencatat laba, secara ekonomi perusahaan sebenarnya mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, penggunaan cost of capital sangat penting dalam capital budgeting. Sebagai contoh, jika biaya modal perusahaan adalah 10%, kemudian perusahaan menjalankan suatu proyek yang hanya menghasilkan return sebesar 8%, maka proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Hal ini karena return yang dihasilkan tidak mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Kondisi seperti ini seringkali tidak disadari jika hanya melihat laporan laba rugi. Dengan kata lain, meskipun perusahaan terlihat memperoleh keuntungan, sebenarnya perusahaan tidak menciptakan nilai. Ini menunjukkan bahwa analisis keuangan harus dilakukan secara lebih mendalam. EVA atau Economic Value Add ini digunakan untuk mengukur apakah perusahaan ini benar-benar menciptakan nilai. Caranya dengan mengurangi laba dengan biaya modal. Jika hasilnya positif, berarti perusahaan menciptakan nilai. Tetapi jika hasilnya negatif, berarti perusahaan tidak menciptakan nilai meskipun terlihat memperoleh laba. Konsep ini berkaitan dengan ekonomi value added atau EVA. Dalam konsep EVA, laba yang dihasilkan perusahaan harus dikurangi dengan biaya modal. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kinerja perusahaan. Perusahaan hanya dianggap menciptakan nilai jika hasil akhirnya positif setelah dikurangi biaya modal tersebut. Jika tidak, maka sebenarnya perusahaan belum berhasil meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih saja tidak cukup untuk menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, EVA menjadi alat yang lebih komprehensif dalam analisis keuangan. EVA merupakan salah satu ukuran kinerja berbasis nilai yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan laba akuntansi. Dengan memasukkan biaya modal ke dalam perhitungan, EVA memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai ekonomi. Konsep ini banyak digunakan dalam praktik sebagai alat evaluasi kinerja manajemen. Modal, perusahaan harus menentukan kombinasi antara hutang dan ekuitas yang optimal. Hutang umumnya memiliki biaya yang lebih rendah karena adanya manfaat pajak, tetapi penggunaan hutang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan. Hal ini bisa berdampak pada stabilitas perusahaan. Di sisi lain, ekuitas memiliki biaya yang lebih tinggi tetapi tidak menimbulkan kewajiban pembayaran tetap. Ini membuat ekuitas lebih fleksibel dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan antara keduanya agar dapat meminimalkan biaya modal dan tetap menjaga risiko pada tingkat yang wajar. Dalam teori keuangan, hubungan antara hutang dan ekuitas sering dijelaskan melalui trade-off teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan mencari struktur modal optimal dengan menyeimbangkan manfaat pajak dari hutang dan biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan struktur modal tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga risiko. Dalam struktur modal, perusahaan harus memilih antara utang dan ekuitas. Utang biasanya lebih murah karena ada manfaat pajak, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi. Sedangkan ekuitas lebih mahal, tetapi lebih aman. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan atau trade-off antara keduanya. Biaya hutang. Biaya hutang dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan efek pajak. Dalam konsep yang dijelaskan dalam buku, bunga utang dapat mengurangi pajak sehingga menghasilkan tax shield. Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Hal ini menyebabkan biaya hutang efektif menjadi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga yang sebenarnya. Oleh karena itu,
hutang sering menjadi pilihan dalam struktur modal. Namun demikian, penggunaan hutang tetap harus dibatasi karena dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam perhitungan biaya hutang, yang digunakan adalah biaya hutang setelah pajak, karena bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Secara sistematis, biaya hutang setelah pajak dihitung sebagai KD 1 dikurang T, di mana T adalah tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memberikan intensif bagi perusahaan untuk menggunakan hutang. Intinya, biaya hutang berasal dari bunga yang harus dibayar perusahaan, namun bunga ini dapat mengurangi pajak, sehingga muncul efek yang disebut tax shield. Hal ini menyebabkan biaya hutang secara efektif menjadi lebih rendah. Ini adalah laba ditahan. Laba ditahan sering dianggap sebagai sumber dana yang tidak memiliki biaya, namun dalam kenyataannya, laba ditahan tetap memiliki biaya, yaitu opportunity cost. Hal ini seringkali tidak disadari oleh banyak pihak, karena laba tersebut merupakan milik pemegang saham, maka perusahaan harus memberikan return yang setara dengan alternatif investasi lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua sumber dana memiliki biaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung. Dalam konsep cost of capital, laba ditahan diperlakukan sebagai bagian dari ekuitas, sehingga biayanya setara dengan cost of equity. Hal ini karena pemegang saham mengharapkan return yang sama, baik dana tersebut dibagikan sebagai dividen maupun ditahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan laba ditahan tetap harus dipertimbangkan secara ekonomis. Jadi, laba ditahan ini sering dianggap sebagai dana gratis, tapi sebenarnya enggak, karena laba tersebut merupakan pemilik pemegang saham, maka penggunaannya tetap memiliki opportunity cost. Ini ada WACC. Semua komponen biaya modal kemudian digabungkan dalam Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari biaya hutang, biaya ekuitas, dan sumber dana lainnya. Perhitungan ini sangat penting dalam praktik manajemen keuangan. WACC digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi. Ini menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Jika suatu proyek memiliki return di atas WACC, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika di bawah, maka sebaiknya ditolak agar tidak merugikan perusahaan. WACC dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari seluruh sumber dana dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing dalam struktur modal. Perhitungan ini mencerminkan biaya modal keseluruhan yang harus ditanggung perusahaan. Dalam praktiknya, WACC digunakan sebagai discount rate dalam penilaian investasi, seperti dalam metode Net Present Value atau NPV. WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal perusahaan. WACC digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan investasi. Jika return proyek lebih tinggi dari WACC, maka proyek layak untuk dijalankan. Oke, jadi di sini kesimpulannya, cost of capital merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Perusahaan tidak hanya harus menghasilkan laba, tetapi juga memastikan bahwa laba tersebut mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Jika tidak, maka perusahaan justru akan menghancurkan nilai tanpa disadari. Hal ini harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan keuangan. Dengan memahami konsep cost of capital secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis nilai. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, cost of capital tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi dasar dalam strategi keuangan perusahaan, agar perusahaan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaroma dengan NIM 2314318. Saya dari kelas 6A Asuransi Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cost of capital atau biaya modal dalam manajemen keuangan. Pembahasan ini mengacu dari bab 10 Fundamental of Financial Management dan akan saya jelaskan mengikuti alur presentasi yang sudah diberikan. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami terlebih dahulu gambaran besarnya, supaya kita tidak hanya melihat rumus, tetapi juga memahami konsep di baliknya. Dalam manajemen keuangan modern, tujuan utama perusahaan bukan hanya sekedar mencari laba, tetapi menciptakan nilai bagi pemegang saham. Hal ini penting untuk ditekankan karena seringkali orang hanya berfokus pada keuntungan tanpa melihat apakah keuntungan tersebut benar-benar bernilai. Nah, dalam konteks teori keuangan, konsep cost of capital menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Brigham dan Houston menekankan bahwa keputusan investasi dan pendanaan tidak dapat dipisahkan karena keduanya mempengaruhi biaya modal dan pada akhirnya mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, pemahaman mengenai cost of capital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, kita tidak hanya akan membahas angka, tetapi juga memahami makna dari setiap keputusan keuangan yang diambil oleh perusahaan. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa setiap keputusan memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan. Selanjutnya di sini ada arsitektur nilai perusahaan. Perusahaan pada dasarnya memperoleh dana dari dua sumber utama, yaitu hutang dan ekuitas. Hutang berasal dari kreditur seperti bank atau lembaga keuangan, sedangkan ekuitas berasal dari investor atau pemegang saham. Nah, kedua sumber ini memiliki karakteristik berbeda, sehingga perusahaan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Dalam konteks yang dijelaskan oleh Brigham dan Houston, kedua sumber dana ini tidak bersifat gratis, melainkan memiliki biaya masing-masing. Artinya, setiap keputusan pendanaan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya perdanaannya secara optimal agar dapat menciptakan nilai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka biaya yang muncul justru dapat mengurangi nilai perusahaan itu sendiri. Nah, dalam praktiknya, setiap sumber dana itu memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Hutang memiliki kewajiban pembayaran tetap, sedangkan ekuitas bersifat residual. Investor ekuitas menuntut return yang lebih tinggi karena menanggung risiko yang lebih besar dibandingkan kreditur. Oleh karena itu, struktur pendanaan perusahaan akan mempengaruhi tingkat risiko dan biaya modal secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost of capital, dapat dipahami sebagai biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memperoleh dana. Selain itu, cost of capital juga merupakan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor. Dengan kata lain, ini adalah standar yang harus dicapai oleh perusahaan agar tetap menarik di mata investor. Hal ini berarti bahwa setiap proyek investasi yang dilakukan perusahaan harus mampu menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan biaya modalnya. Jika tidak, maka proyek tersebut tidak memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, cost of capital menjadi dasar penting dalam setiap keputusan investasi karena menjadi acuan apakah suatu proyek itu layak atau tidak. Nah, dalam buku Brigham dan Houston ini, cost of capital juga dijelaskan sebagai opportunity cost dari penggunaan dana. Artinya, dana yang digunakan perusahaan seharusnya mampu menghasilkan return yang minimal sama dengan alternatif investasi dengan risiko yang sebanding. Oleh karena itu, cost of capital mencerminkan ekspektasi pasar terhadap tingkat pengembalian yang wajar. Artinya di sini kita lihat dari contoh sederhananya, cost of capital perusahaannya ini 10%, sedangkan return proyeknya hanya 8%. Karena returnnya lebih rendah dari biaya modal, maka proyek ini tidak layak untuk dijalankan.
Contoh ini menunjukkan bahwa dalam manajemen keuangan tidak cukup hanya melihat keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya modal sebagai faktor utama. Dalam analisis keuangan, kondisi yang disebut sebagai value discorrection yaitu ketika perusahaan menjalankan proyek yang menghasilkan return di bawah cost of capital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara akuntansi perusahaan mencatat laba, secara ekonomi perusahaan sebenarnya mengalami penurunan nilai. Oleh karena itu, penggunaan cost of capital sangat penting dalam capital budgeting. Sebagai contoh, jika biaya modal perusahaan adalah 10%, kemudian perusahaan menjalankan suatu proyek yang hanya menghasilkan return sebesar 8%, maka proyek tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Hal ini karena return yang dihasilkan tidak mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Kondisi seperti ini seringkali tidak disadari jika hanya melihat laporan laba rugi. Dengan kata lain, meskipun perusahaan terlihat memperoleh keuntungan, sebenarnya perusahaan tidak menciptakan nilai. Ini menunjukkan bahwa analisis keuangan harus dilakukan secara lebih mendalam. EVA atau Economic Value Add ini digunakan untuk mengukur apakah perusahaan ini benar-benar menciptakan nilai. Caranya dengan mengurangi laba dengan biaya modal. Jika hasilnya positif, berarti perusahaan menciptakan nilai. Tetapi jika hasilnya negatif, berarti perusahaan tidak menciptakan nilai meskipun terlihat memperoleh laba. Konsep ini berkaitan dengan ekonomi value added atau EVA. Dalam konsep EVA, laba yang dihasilkan perusahaan harus dikurangi dengan biaya modal. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kinerja perusahaan. Perusahaan hanya dianggap menciptakan nilai jika hasil akhirnya positif setelah dikurangi biaya modal tersebut. Jika tidak, maka sebenarnya perusahaan belum berhasil meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih saja tidak cukup untuk menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, EVA menjadi alat yang lebih komprehensif dalam analisis keuangan. EVA merupakan salah satu ukuran kinerja berbasis nilai yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan laba akuntansi. Dengan memasukkan biaya modal ke dalam perhitungan, EVA memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai apakah perusahaan benar-benar menciptakan nilai ekonomi. Konsep ini banyak digunakan dalam praktik sebagai alat evaluasi kinerja manajemen. Modal. Perusahaan harus menentukan kombinasi antara hutang dan ekuitas yang optimal. Hutang umumnya memiliki biaya yang lebih rendah karena adanya manfaat pajak, tetapi penggunaan hutang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko keuangan. Hal ini bisa berdampak pada stabilitas perusahaan. Di sisi lain, ekuitas memiliki biaya yang lebih tinggi tetapi tidak menimbulkan kewajiban pembayaran tetap. Ini membuat ekuitas lebih fleksibel dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan antara keduanya agar dapat meminimalkan biaya modal dan tetap menjaga risiko pada tingkat yang wajar. Dalam teori keuangan, hubungan antara hutang dan ekuitas sering dijelaskan melalui trade-off teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan mencari struktur modal optimal dengan menyeimbangkan manfaat pajak dari hutang dan biaya kebangkrutan yang mungkin timbul. Dengan demikian, keputusan struktur modal tidak hanya mempertimbangkan biaya, tetapi juga risiko. Dalam struktur modal, perusahaan harus memilih antara utang dan ekuitas. Utang biasanya lebih murah karena ada manfaat pajak, tetapi memiliki risiko yang lebih tinggi. Sedangkan ekuitas lebih mahal, tetapi lebih aman. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari keseimbangan atau trade-off antara keduanya. Biaya hutang. Biaya hutang dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bunga dan efek pajak. Dalam konsep yang dijelaskan dalam buku, bunga utang dapat mengurangi pajak sehingga menghasilkan tax shield. Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan. Hal ini menyebabkan biaya hutang efektif menjadi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga yang sebenarnya. Oleh karena itu,
hutang sering menjadi pilihan dalam struktur modal. Namun demikian, penggunaan hutang tetap harus dibatasi karena dapat meningkatkan risiko kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam perhitungan biaya hutang, yang digunakan adalah biaya hutang setelah pajak, karena bunga dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Secara sistematis, biaya hutang setelah pajak dihitung sebagai KD 1 dikurang T, di mana T adalah tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memberikan intensif bagi perusahaan untuk menggunakan hutang. Intinya, biaya hutang berasal dari bunga yang harus dibayar perusahaan, namun bunga ini dapat mengurangi pajak, sehingga muncul efek yang disebut tax shield. Hal ini menyebabkan biaya hutang secara efektif menjadi lebih rendah. Ini adalah laba ditahan. Laba ditahan sering dianggap sebagai sumber dana yang tidak memiliki biaya, namun dalam kenyataannya, laba ditahan tetap memiliki biaya, yaitu opportunity cost. Hal ini seringkali tidak disadari oleh banyak pihak, karena laba tersebut merupakan milik pemegang saham, maka perusahaan harus memberikan return yang setara dengan alternatif investasi lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua sumber dana memiliki biaya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung. Dalam konsep cost of capital, laba ditahan diperlakukan sebagai bagian dari ekuitas, sehingga biayanya setara dengan cost of equity. Hal ini karena pemegang saham mengharapkan return yang sama, baik dana tersebut dibagikan sebagai dividen maupun ditahan dalam perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan laba ditahan tetap harus dipertimbangkan secara ekonomis. Jadi, laba ditahan ini sering dianggap sebagai dana gratis, tapi sebenarnya enggak, karena laba tersebut merupakan pemilik pemegang saham, maka penggunaannya tetap memiliki opportunity cost. Ini ada WACC. Semua komponen biaya modal kemudian digabungkan dalam Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari biaya hutang, biaya ekuitas, dan sumber dana lainnya. Perhitungan ini sangat penting dalam praktik manajemen keuangan. WACC digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi. Ini menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Jika suatu proyek memiliki return di atas WACC, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika di bawah, maka sebaiknya ditolak agar tidak merugikan perusahaan. WACC dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari seluruh sumber dana dengan mempertimbangkan proporsi masing-masing dalam struktur modal. Perhitungan ini mencerminkan biaya modal keseluruhan yang harus ditanggung perusahaan. Dalam praktiknya, WACC digunakan sebagai discount rate dalam penilaian investasi, seperti dalam metode Net Present Value atau NPV. WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal perusahaan. WACC digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan investasi. Jika return proyek lebih tinggi dari WACC, maka proyek layak untuk dijalankan. Oke, jadi di sini kesimpulannya, cost of capital merupakan konsep yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Perusahaan tidak hanya harus menghasilkan laba, tetapi juga memastikan bahwa laba tersebut mampu menutupi biaya modal yang digunakan. Jika tidak, maka perusahaan justru akan menghancurkan nilai tanpa disadari. Hal ini harus menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan keuangan. Dengan memahami konsep cost of capital secara menyeluruh, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih rasional dan berbasis nilai. Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, cost of capital tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga menjadi dasar dalam strategi keuangan perusahaan, agar perusahaan dapat menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.